بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوان rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan sore hari ini kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan ini kita masih diperkenankan oleh Allah untuk kembali melanjutkan pelajaran kitab Tauhid sebagaimana biasanya. Pada pertemuan ini kita masih pada bab yang sama, yaitu bab ad-du'a ila syahadati an la ilaha illallah. Bab mengenai ajakan seruan dakwah kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada syahadah la ilaha illallah. Kita sampai pada pembahasan mengenai al-masail, masalah-masalah yang merupakan pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari bab ini, dari ayat-ayat maupun hadis-hadis yang telah disebutkan di dalam bab ini. Qala Syekh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, fihi masail. Di dalam bab ini ada beberapa masalah, yakni pelajaran-pelajaran yang bisa diambil. Al-ula
anna ad-da'wata ila Allah tariqu man ittaba'ahu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Yang pertama yaitu bahwasanya dakwah kepada Allah adalah jalan orang-orang yang mengikuti beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi orang-orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berdakwah kepada jalan Allah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berdakwah kepada jalan Allah. Dan yang lebih tepat sebagaimana yang diingatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bila dinyatakan pada poin ini bahwa dakwah kepada jalan Allah adalah jalan ar-rusul, jalannya para rasul alaihi wassalatu wassalam. Mereka lebih pantas untuk disebutkan, lebih pantas untuk diutamakan di dalam bab, di dalam pembahasan ad-da'wah, karena mereka adalah orang-orang yang memang diutus oleh Allah untuk melakukan tugas ini. Dan yang paling terdepan di antara mereka adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau adalah orang yang sangat utama di dalam melaksanakan dakwah kepada jalan Allah. Seperti ayat yang sudah kita baca, Allah menyatakan, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basirah ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah, inilah jalanku. Jalannya siapa? Jalannya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ad'u ila Allah 'ala basirah. Aku berdakwah kepada Allah di atas basirah, di atas ilmu. Ana wa man ittaba'ani. Aku dan orang-orang yang mengikuti aku. Di sini Allah tabaraka wa taala menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang berdakwah kepada jalan Allah. Kemudian diikuti oleh orang-orang yang mengikuti beliau. Mereka juga berdakwah kepada jalan Allah. Sebagaimana yang sudah kita terangkan, bahwa bila kita memang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hendaklah kita menyebarluaskan dakwah kepada jalan Allah dengan segala cara, dengan segala kemampuan, dengan segala apa yang kita miliki, dengan harta, dengan tenaga, dengan pikiran, dengan waktu, dengan harta benda, dengan ilmu, atau dengan apapun juga yang kita miliki. Karena yang demikian ini dalam rangka mengikuti Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang telah menyerahkan segalanya untuk dakwah kepada jalan Allah, juga dalam rangka untuk menyebarluaskan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita saja sebagai orang-orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bermalas-malasan, tidak serius, tidak sungguh-sungguh,
tidak mencurahkan apa yang kita mampu, apa yang kita miliki untuk berdakwah kepada jalan Allah, menyebarkan agama Allah, apakah kita berharap bahwa ada orang lain yang akan melakukan ini? Tentunya tidak mungkin. Ada orang-orang yang berada di luar sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menyebarkan sunnah Nabi, akan menyebarkan dakwah kepada jalan Allah. Tidak mungkin ahlul bidah, apalagi al-kuffar, akan menyebarkan dakwah kepada jalan Allah ini. Lantas siapa yang harus memberikan andil, memberikan upaya, melakukan dakwah kepada jalan Allah dengan segala apa yang mereka mampu? Tidak ada lain melainkan ahlus sunnati wal jamaah, orang-orang yang mereka telah mengikrarkan diri sebagai pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tentunya urusan dakwah kepada jalan Allah itu lebih kita pentingkan daripada urusan-urusan yang lainnya. Karena dakwah kepada jalan Allah merupakan agama itu sendiri. Tatkala kita memberikan sesuatu untuk dakwah, sesuatu untuk menyebarkan agama Allah, artinya bahwa kita melaksanakan ibadah kepada Allah. Ya. Dan tentunya sebuah ibadah ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala ats-tsaniyah, yang kedua, at-tanbihu 'ala al-ikhlas, peringatan untuk menunaikan al-ikhlas. Ini diambil dari firman-Nya, Ad'u ilallah, aku berdakwah kepada jalan Allah. Sebagaimana yang telah kita sebutkan, bahwa dakwah kepada jalan Allah itu dilandasi oleh dua prinsip. Dua prinsip yang sangat fondasi, yang sangat mendasar, yang sangat penting di dalam dakwah. Prinsip yang pertama adalah al-ikhlas. Bahwasanya dakwah yang mulia ini hendaklah didirikan di atas keikhlasan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwan rahimani wa rahimakumullah, janganlah kita mengharapkan sesuatu di dalam dakwah kepada jalan Allah selain daripada ridha Allah Tabaraka wa Ta'ala, selain daripada pahala dan ganjaran di sisi Allah. Karena kalau kita mengharapkan sesuatu di dalam dakwah kepada jalan Allah ini, itu tidak tepat, bahkan bertentangan dengan dakwah kepada jalan Allah itu. Karena dakwah ini adalah dakwah Allah, bukan dakwah siapapun dari kalangan manusia. Maka yang sepantasnya di dalam kita berdakwah kepada Allah, niatnya adalah karena Allah, mengharapkan ridha dari Allah, mengharapkan pahala dan ganjaran dari Allah, sehingga dakwah kepada jalan Allah itu akan membawa kita kepada kebaikan, membawa kita kepada kebahagiaan di dunia wal akhirah. Dakwah kepada jalan Allah ini sesungguhnya tidak perlu dikhawatirkan, karena yang menjaganya ada. Yang menjaganya adalah Zat yang Maha Kuasa atas segala sesuatu, yang apabila menginginkan sesuatu, cukuplah Dia menyatakan kun fayakun. Jadilah engkau, maka jadilah apa yang dikehendaki oleh Allah.
Tetapi yang perlu kita khawatirkan adalah diri kita sendiri. Tatkala kita tidak mampu menjaga diri kita di atas keikhlasan kepada Allah, di dalam mengikuti dakwah, atau di dalam menyampaikan dakwah, atau apapun yang terkait dengan dakwah, ini sangat membahayakan kita. Dakwah itu akan terus dijaga oleh Allah, dan itu pasti. Karena Allah menyatakan di dalam Al-Quran, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan peringatan ini, dan kami pula yang akan menjaganya. Tetapi kita yang mengikuti dakwah, yang menyampaikan dakwah, ya, tidak ada jaminan bahwa kita pasti dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah. Ya. Maka disinilah sangat esensial kalau kita perlu selalu menjaga keikhlasan kita, ya, agar kita selalu ditetapkan oleh Allah di atas dakwah yang mulia ini. Ya. Sebagaimana yang telah kita sebutkan, bahwa di antara perkara yang menjadi sebab besar yang menyimpangkan seseorang daripada dakwah kepada jalan Allah adalah tatkala dia telah kehilangan keikhlasannya. Dakwah ini telah dijadikan sebagai tunggangan, kendaraan untuk memenuhi kepentingan-kepentingan pribadi, ambisi-ambisi pribadi, hawa nafsu pribadi, kelompok, ya. Sehingga amalannya adalah amalan ahlul jannah, yaitu berdakwah kepada jalan Allah atau mengikuti dakwah kepada jalan Allah, tetapi amalan batinnya adalah batinnya ahlun nar. Ya. Ini akan sangat membahayakan. Ya. Apabila kita menyimpan sesuatu yang tidak baik terhadap dakwah ini, maka hendaklah segera kita bertaubat kepada Allah, ya, supaya kita tidak digelincirkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala daripada dakwah yang mulia ini. Dan kita yakin orang-orang yang menyimpang daripada dakwah ini banyak di antara mereka karena kehilangan keikhlasan kepada Allah, sehingga sedikit demi sedikit dia mulai dijauhkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala daripada dakwah kepada jalannya Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu, wa kam minan nasi yad'u ila Allah wa fil haqiqah yad'u ila nafsih. Ya. Berapa banyak orang yang kelihatannya berdakwah kepada jalan Allah, namun pada hakikatnya dia berdakwah kepada kepentingan pribadinya. Nah, as-salisah, yang ketiga, annal basirata minal fara'id, bahwasanya ilmu itu termasuk dari perkara-perkara yang fardu, perkara-perkara yang wajib. Ini diambil dari firman-Nya Subhanahu wa Ta'ala, ad'u ila Allah ala basirah, aku berdakwah kepada Allah di atas basirah, di atas ilmu. Nah, kenapa al-basirah? Ilmu merupakan dari kewajiban. Karena seorang yang berdakwah kepada jalan Allah harus punya ilmu. Sebagaimana yang telah kita jelaskan, bahwa ada 3 perkara yang harus diilmui oleh orang yang berdakwah kepada jalan Allah. Ilmu yang pertama yaitu ilmu tentang apa yang dia dakwahkan, sehingga dia benar-benar menyampaikan agama Allah, tidak menyampaikan kebodohan, tidak menyampaikan
hawa nafsu, tidak menyampaikan kebid'ahan, apalagi menyampaikan kekafiran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bahwa dia harus tahu tentang siapa yang dia dakwahi. Bagaimana kondisi orang yang dia dakwahi. Sehingga dia tidak mensikapi setiap orang dengan sikap yang sama. Supaya dakwah yang disampaikannya, ajaran yang disampaikannya mengena kepada siapa yang dia dakwahi itu. Namun bukan artinya bahwa dakwah itu harus disesuaikan dengan tradisi, adat istiadat, dan kebiasaan setempat. Ya. Sebagaimana yang disebutkan, kenapa Wali Songo itu dakwahnya sangat diterima oleh kaum muslimin. Ya. Karena ternyata diceritakan, dikisahkan bahwa mereka sangat dekat di dalam menyampaikan ajaran Islam itu dengan tradisi-tradisi masyarakat setempat. Ya. Ada yang menyampaikan dakwahnya lewat wayang, ya, jadi dalang gitu, terus menceritakan, ya, lalu dimasukkan nilai-nilai Islam ke dalamnya, atau yang semacam itulah. Ya. Maka yang demikian ini bukanlah yang dimaksud dengan mengetahui kondisi daripada yang didakwahi. Kalau hanya sekedar pengetahuan tentang bagaimana tradisi mereka, adat istiadat mereka, kebiasaan mereka, watak mereka, ya, kemudian hal-hal yang terkait dengan suatu kaum, ya, suatu negeri, suatu bangsa, suatu wilayah, ini tentunya sangat diinginkan. Sehingga di atas pengetahuan itu akan dibangun cara yang paling tepat untuk memasukkan ajaran Islam kepada mereka. Ya. Mengajarkan sunnah kepada mereka. Namun bukan berarti bahwa Islam ataupun sunnah Nabi SAW disesuaikan dengan tradisi, adat, istiadat, kebiasaan masyarakat setempat. Tidak. Ya. Islam tetap sebagaimana yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Masyarakat setempat itulah yang harus menyesuaikan diri dengan Islam. Tapi bagaimana caranya? Nah, inilah yang harus dipikirkan oleh seorang da'i ilallah. Ya. Dia tidak melenceng dari apa yang diajarkan oleh Nabi SAW, tetapi dia harus tahu bagaimana dia harus memasukkan ajaran itu kepada masyarakat setempatnya. Nah, barakallahu fikum. Ini perkara yang kedua. Kemudian perkara yang ketiga, seperti yang telah kita sebutkan, bahwa seorang da'i ilallah harus mengilmui tentang cara yang tepat untuk menyampaikan dakwahnya kepada orang-orang yang dia dakwahi. Ya, setelah dia tahu bagaimana kondisinya, bagaimana tradisi mereka, adat istiadat mereka, kebiasaan mereka, hal-hal yang tabu di kalangan mereka, hal-hal yang mereka anggap sebagai kebiasaan baik dan selanjutnya, ya. Nah, sekarang dia harus tahu bagaimana dia menghadapi mereka, ya. Bagaimana dia harus menyampaikan dakwahnya kepada mereka. Ini perkara yang ketiga. Sehingga ilmu dengan tiga perkara ini merupakan perkara yang fardu. Sebab Allah menyatakan di dalam Al-Quran mengenai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ad'u ilallah ala basirah." Aku berdakwah kepada Allah di atas basirah, di atas ilmu. Ya, ilmu tentang tiga hal yang telah disebutkan. Dan ini juga dikuatkan dengan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala mengirim Mu'adz ke negeri Yaman. Apa yang beliau katakan? Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Sungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari kalangan ahlil kitab.
Kemudian kata beliau, "Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaih syahadatu alla ilaha illallah." Maka hendaklah perkara yang pertama engkau sampaikan kepada mereka adalah syahadah la ilaha illallah. Ya. Nah, beliau mengajarkan siapa yang akan dihadapi oleh Mu'adz. Ya. Hendaknya Mu'adz mengetahui bahwa dia akan berhadapan dengan ahlul kitab. Kemudian beliau ajarkan caranya, bahwa cara yang tepat menghadapi mereka adalah memulai dakwahnya kepada syahadah la ilaha illallah. Baik. Ar-rabi'ah, yang keempat, min dalail husni tauhid kaunuhu tanzihun lillahi 'anil masabbah. Sebelum kita lanjutkan di dalam perkara yang ketiga ini, bahwasanya ilmu termasuk perkara yang wajib bagi seorang yang berdakwah kepada jalan Allah. Ini seperti yang sudah kita jelaskan, di sini kita ingin mengulangi bahwa di antara prinsip yang dibangun di atasnya dakwah kepada jalan Allah, bahwa dakwah ini dibangun di atas ilmu. Dakwah ini dibangun di atas ilmu. Artinya apa? Bahwa siapapun yang berada di atas dakwah ini, ilmu adalah sebagai dasarnya. Ilmu adalah sebagai prinsipnya. Kalau dinyatakan ilmu, berarti menolak kejahilan. Kalau dinyatakan ilmu, berarti menolak ketaklidan. Kalau dinyatakan ilmu, berarti menolak keta'assuban. Kalau dinyatakan ilmu, berarti menolak segala bentuk hawa nafsu apapun juga. Karena ilmu itu adalah dalil minal kitabi was sunnah ala fahmi salaf. Ya, ini adalah dasar prinsip daripada dakwah kita. Ya. Maka sebagaimana yang diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bahwa salah satu sebab besar yang menggelincirkan seorang daripada dakwah tatkala dia keluar dari jalan ilmu. Ya. Imma dia menyimpang karena kehilangan keikhlasan kepada Allah, bukannya dia tidak berilmu, ya, tapi dia tidak punya keikhlasan kepada Allah. Ini bisa menyimpang. Yang kedua, dia tidak lagi berjalan di atas jalan ilmu, tapi yang dia ikuti adalah kejahilannya. Yang dia ikuti adalah sikap taklidnya, sikap ta'assubnya, hawa nafsunya, ya, atau segala sesuatu yang tidak lagi bersumber kepada ilmu. Ya. Kalau sudah seperti ini, maka jalannya sudah menyimpang daripada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ingatlah dua hal ini. Pertama, al-ikhlas, yang artinya bahwa dakwah ini harus diserahkan benar-benar milik Allah Tabaraka wa Ta'ala, tanpa kepentingan dan keperluan apapun, tanpa ambisi, tanpa keinginan apapun, melainkan hanya pahala di sisi Allah dan ridhanya. Yang kedua, haruslah dakwah ini jalannya di atas ilmu. Ya. Kalau tidak lagi ilmu yang membimbingnya, maka jangan pernah kita berani masuk ke dalam ajakan dan seruan itu. Karena itu sudah menyimpang daripada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, barakallahu fikum. Ar-rabi'ah, yang keempat, min dalaili husni tauhid kaunuhu tanzihun lillahi 'anil masabbah. Termasuk dari indikasi-indikasi keindahan at-tauhid, petunjuk-petunjuk keindahan at-tauhid adalah keberadaannya sebagai pensucian terhadap Allah dari segala bentuk celaan. Artinya bahwa seorang hamba
apabila dia telah mentauhidkan Allah tabaraka wa taala, itu sama artinya bahwa dia mensucikan Allah. Ya. Diambil dari firman-Nya, Subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Maha suci Allah dan aku bukan tergolong dari kalangan orang-orang yang musyrik. Ya. Pernyataan Subhanallah, Maha suci Allah, ini menunjukkan Allah itu suci dari segala celaan, suci dari segala kekurangan, suci dari segala kejelekan, suci dari segala yang mengurangi kesempurnaan Allah tabaraka wa taala. Nah, maka perbuatan syirik yang menyekutukan Allah ini adalah celaan kepada Allah. Ya. Jadi orang-orang yang melakukan syirik tidaklah dianggap sebagai orang yang mengagungkan Allah. Justru pada hakikatnya orang-orang yang melakukan syirik adalah orang-orang yang menghinakan Allah tabaraka wa ta'ala. Kenapa dianggap menghinakan Allah? Karena dia menyekutukan Allah yang maha sempurna dengan makhluk yang penuh dengan kekurangan. Ini adalah pencelaan. Ya. Maka dinyatakan Subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Maha suci Allah, aku tidak termasuk dari orang-orang yang musyrik. Nah, al-khamisah, yang kelima, anna min qubhi syirk kaunuhu masabbatan lillah, bahwasanya termasuk daripada kejelekan syirik adalah keberadaannya sebagai celaan terhadap Allah. Ya. Nah, maka diajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Wa ma ana minal musyrikin." Dan aku bukanlah termasuk dari orang-orang yang musyrik. Nah, dan ini dinyatakan oleh Allah setelah ucapannya Subhanallah, Maha suci Allah, yang menunjukkan bahwa syirik adalah celaan kepada Allah. Ya. Sehingga Allah menyatakan Maha suci Allah dan aku tidak termasuk daripada orang-orang yang berbuat syirik. Baik. As-sadisah, yang keenam. Wa hiya ahammuha. Dan ini adalah yang paling pentingnya. Apa itu? Ibadul muslimi 'anil musyrikin. Menjauhkan seorang muslim daripada orang-orang yang musyrik. Li'alla yasira minhum, agar dia tidak termasuk, tidak menjadi salah seorang dari mereka. Walau lam yusyrik, walaupun dia sendiri tidak berbuat syirik. Nah, karena berada di tengah-tengah lingkungan orang-orang yang berbuat syirik, ini bisa mempengaruhi kondisi seorang yang muslim. Ya. Karena kesyirikan itu adalah penyakit yang menular. Ya. Awalnya mungkin tidak menular secara fisik, tetapi dia menular secara maknawi. Ya. Tatkala seorang hidup di lingkungan orang-orang yang bergelimang dengan perbuatan syirik, secara maknawi dia akan tercemar dengan keyakinan-keyakinan yang beredar di lingkungan itu, keyakinan-keyakinan yang tersebar di lingkungan itu. Ya. Mungkin dia akan sering mendengar ucapan, perkataan, perbuatan ya, yang menyuarakan kesyirikan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sementara hati seorang manusia, sebagaimana yang sudah kita pelajari, ya, al-qulub dha'ifah. Yang namanya hati manusia itu lemah. Wasyubahu khattafah.
Sedangkan syubhat itu perkara yang sangat kuat untuk menyambar. Ya. 1, 2, 3, 4 ucapan mungkin belum terpengaruh. Tapi berikutnya, siapa yang menjamin? Ya. 1, 2, 3, 4 perbuatan mungkin belum terpengaruh. Tapi berikutnya, siapa yang menjamin? Ya. Nah, keberadaannya di tengah-tengah kalangan musyrikin ini sangat membahayakan. Terlebih lagi bagi orang-orang yang keimanannya lemah, ketakwaannya lemah, ilmunya lemah, ya. Sehingga dia akan menjadi korban yang berikutnya. Oleh karena itulah kita dilarang di dalam Islam ini untuk berdomisili di negara-negara kufar, ya. Di negeri-negeri kaum musyrikin, ya, menetap untuk menjadi warga negara, ya, menjadi orang setempat. Ini adalah perkara yang muharram karena pengaruhnya besar. Seorang yang muslim, dia harus menampakkan diri bahwa dia berlepas diri daripada segala bentuk kesyirikan dan ahli syirik. Ya. Bahkan kalaupun seandainya dia punya keimanan yang hebat, ketakwaan yang hebat, ilmu yang hebat, tetap dia tidak boleh tinggal di tengah-tengah kaum musyrikin dalam keadaan sebagai warga tetap. Tapi untuk sementara waktu diperbolehkan karena maslahah. Ya. Seperti dalam rangka dakwah, atau dalam rangka berobat, dalam rangka mempelajari sesuatu keahlian duniawiyah demi kepentingan kaum muslimin, ya, dan selanjutnya sementara waktu. Begitu hajatnya selesai, maka dia kembali ke negeri Islam. Karena itu bahaya. Ya. Oleh karenanya Allah mengajarkan di sini, wa ma ana minal musyrikin. Aku tidaklah tergolong dari orang-orang yang musyrik. Diajarkan seorang muslim menjauh dari lingkungan kaum musyrikin. Sampai-sampai jikalau seandainya yang hidup di negara kaum muslimin, di wilayah kaum muslimin, ya, namun dia berada di tengah-tengah orang-orang yang mengaku Islam tapi hobi syirik, ya, maka sebaiknya kita anjurkan dia segera untuk mencari lingkungan yang lebih baik. Karena kegandrungan ini atau hobi ini membahayakan kepada akidahnya. Nah, barakallahu fikum. Ya. Kecuali kalau dia bisa melakukan ingkarul munkar, mendakwahi mereka, ya, tanpa dia harus ikut dengan kesyirikan mereka. Baik. Orang-orang yang hidup di suatu tempat, di suatu lingkungan, ya, dalam keadaan tempat dan lingkungan itu adalah tempat dan lingkungan yang tidak baik, sementara dia pun tidak bisa mengingkari mereka karena kelemahannya, kekurangannya, keterbatasan kemampuan yang dimiliki olehnya, dia bisa dianggap dari golongan mereka, ya, bisa dianggap dari golongan mereka. Oleh karena itu sangat dianjurkan untuk seseorang berlepas diri daripada syirik wa ahli syirik. Di antara bentuk berlepas diri itu adalah tidak bergabung di dalam lingkungan mereka. Barakallahu fikum. Nah, Sabi'ah, yang ketujuh, kaunut tauhid awal wajib. Keberadaan at-tauhid adalah kewajiban yang pertama. Ini diambil dari sabda beliau alaihi salatu wassalam dalam hadis Ibn Abbas ketika beliau mengutus Mu'adz bin Jabal, yakni ke negeri Al-Yaman, beliau berpesan kepada Mu'adz, "Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaih syahadatu an la ilaha illallah
maka hendaklah perkara pertama yang kau dakwahkan kepada mereka adalah syahadah la ilaha illallah. Maka ini menunjukkan bahwasanya tauhid adalah kewajiban yang pertama. Dakwah yang paling terpenting, yaitu dakwah kepada jalan tauhid. Bahkan di tengah-tengah masyarakat muslimin sekalipun. Kalau ada yang menyatakan bahwasanya tatkala Mu'adz diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke negeri Yaman itu, penduduk negeri Yaman pada mayoritasnya adalah ahlul kitab, al-Yahud wan Nasara. Sehingga hadis ini tidak tepat jikalau seandainya kita gunakan untuk berdakwah di lingkungan kaum muslimin. Kalau ahlul kitab, mereka kufar. Sehingga wajar kalau mereka didakwahi untuk syahadah la ilaha illallah. Sementara kaum muslimin, mereka adalah orang-orang Islam yang sudah mengucapkan la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, sehingga tidak pantas. Maka kita menjawabnya, barakallahu fikum, kondisi serta situasi yang ada di tengah-tengah kaum muslimin itu tidak jauh beda dengan keadaan ahlul kitab. Kok bisa? Ya. Sekarang di tengah-tengah kaum muslimin apa yang tidak ada? Bahkan telah diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam As-Sahih, di mana beliau menyatakan la tattabi'anna atau la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Bahwa kalian benar-benar sungguh-sungguh akan mengikuti orang-orang yang sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Hatta lau dakhalu juhra rabbin la dakhaltumuh. Sampai-sampai kalau seandainya mereka masuk ke dalam lubang biawak, kalian pasti mengikutinya. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, al-Yahudu wan Nasara? Wahai Rasulullah, mereka itu apakah Yahudi dan Nasrani? Beliau menjawab, faman? Siapa lagi kalau bukan mereka? Artinya bahwa di antara umat ini benar-benar akan mengikuti al-Yahud wan Nasara. Persis sama. Ya, sampai tidak bisa dibedakan. Ya. Kalau di kalangan al-Yahud, di kalangan an-Nasara ada perbuatan-perbuatan syirik yang mengangkat manusia sederajat tingkatan uluhiyah, apakah itu tidak ada di kalangan kaum muslimin? Bukan tidak ada, bahkan banyak. Ya. Jadi kalau mereka didakwahi kepada tauhid, pantas kalau di tengah-tengah lingkungan orang-orang Islam yang tidak mengenal tauhid ini untuk diajari la ilaha illallah. Nah, barakallahu fikum. Jadi apa yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tetap relevan pada setiap masa dan waktu. Dakwah kepada tauhid untuk hanya mengesahkan Allah tabaraka wa taala di dalam perkara ibadah. Nah, sebagian ahli bidah mereka menyatakan bahwa kewajiban yang pertama di dalam Islam adalah an-nazar wal istidlal. Ya. Meneliti dan mencari tahu tentang Allah. Ya. Bahkan Allah itu ada atau tidak ada. Ini adalah pendapat di kalangan al-falasifah. Dari pelajaran ini kita tahu bahwa kewajiban pertama di dalam Islam adalah tauhid. Ya. Mempelajari bagaimana hak Allah tabaraka wa ta'ala kepada kita para hambanya. Bukan an-nazar wal istidlal. Karena masalah Allah itu ada atau tidak ada, perkara yang bahkan diketahui oleh manusia secara fitrah. Ya, secara fitrah. Nah,
Sebagaimana dialog yang disebutkan tentang Abu Hanifah dengan sebagian al-kuffar yang mengingkari adanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Abu Hanifah menyebutkan, apa pendapat kalian? Jikalau seandainya ada sebuah kapal besar yang mengangkat barang-barang dengan teratur dan rapi, ya. Kemudian kapal ini berlayar dengan baik sampai ke tempat tujuannya, kemudian dia berlabuh, menurunkan barang-barang dan angkutannya, ya, kemudian berangkat kembali, ya, dan demikianlah seterusnya. Tapi diketahui bahwa kapal ini ternyata tidak ada nahkodanya. Apakah ini benar? Apakah bisa terjadi yang demikian itu? Mereka menjawab, tidak mungkin. Hada mustahil. Bagaimana ada sebuah kapal besar dengan muatan yang besar, ya, angkutan yang besar, kemudian bisa berlayar dengan baik sampai ke tempat tujuannya, berlabuh, kemudian menurunkan barang-barang itu, lalu berlayar kembali ke tempat yang lain dan selanjutnya. Tidak mungkin tanpa nahkoda. Ya. Ini kapal yang besar. Bagaimana dengan alam semesta? Ya. Sesuatu yang tidak bisa diingkari bahwa di alam semesta ini pasti ada yang menciptakannya. Pasti ada yang memilikinya, pasti ada yang mengaturnya, yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi secara fitrah itu sudah bisa diketahui bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala itu ada. Dan tidak mungkin tidak. Ya, cukup dengan melihat alam semesta ini sudah bisa diketahui keberadaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bagaimana mereka harus menghabiskan waktu meneliti, melihat, memikirkan tentang Allah itu ada dan tidak ada. Ini adalah perkara-perkara yang dibisikkan oleh syaitan untuk memalingkan mereka dari tauhid al-ibadah. Barakallahu fiikum. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.